Jadi about the cell structure, we first talk about the cell theory. So the first person that found about cell structure itu namanya adalah Robert Hooke. Robert Hooke dia adalah ilmuwan yang memang mengamati sel cork cell ya, cork pada batang tumbuhan ya, jaringan gabus pada batang tumbuhan, di mana dia di situ melihat seperti ruangan-ruangan kosong, kemudian dia menamain itu sel. Ya, saya rasa ini pengulangan aja ya. Sebenarnya saya yakin juga teman-teman pernah belajar ini di kelas 11 juga terkait sama teori sel. Jadi kita lihat gitu dulu gitu. Apa sih sebenarnya sel gitu ya? Jadi sel itu kan merupakan basic unit ya, basic unit of structure and function. So the cell have the structure and also the cell have the function. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Bagaimana struktur itu dia bisa ada, dia struktur itu ada, dia menjalankan suatu fungsi khusus ya. Pak fungsi ini dia ada, dia berkaitan dengan strukturnya yang demikian. Nah, nanti habis ini baru mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut gitu apa maksudnya. Jadi jadi yang merupakan basic unit, structure and function. Jadi semua kita itu punya sel ya. Jadi kita sebagai teman-teman manusia ya. Nah, manusia dia punya merupakan organisme multiseluler. Dia tersusun atas banyak sel dan jaringan ya. Sel membentuk jaringan. Kemudian dan juga misalnya bakteri yang memang single cell, teman-teman ya. Nah, itu juga adalah punya sel gitu. Ya, jadi basic of structure of all living organism ya sel gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat gitu ya, di luar mungkin ada daun, di luar mungkin ada tanaman, ya pohon gitu ya. Teman-teman mungkin lihat ke kulit kalian gitu ya. Nah, di situ ada jaringan, kayak tisu ya. Nah, di tisu itu dia tersusun atas sel-sel. Sel-sel yang memang dia menjalankan suatu fungsi khusus, dia menjalankan suatu fungsi tertentu gitu ya. Dia akan membentuk suatu tisu, jaringan. Oke. Okay? Jadi misalkan saya contohnya misalkan ini ya. Jadi misalkan kayak ini apa ya? Ini daun ya. Jadi kalau teman-teman pengamatan jaringan daun ya, jaringan daun teman-teman misalkan ambil daun ini adalah daun ya, daun misalkan teman-teman lihat gitu di bawah mikroskop mungkin dia akan kurang lebih tampilannya seperti gambar yang di sebelah kiri. Oke. Jadi di sini ada ini hanya sebatas jaringan gitu. Nah, di jaringan ini dia akan tersusun oleh banyak jenis sel ya. Jadi kalau teman-teman ini di mikroskop, tampilan mikroskop, nah ini adalah sel-selnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini misalkan sel, ini ya ada sel namanya sel epidermis dia berbeda dengan sel yang berbentuk panjang-panjang di sini. Oke, di sini juga sel-selnya berbeda-beda. Nah, sel-sel yang berbeda-beda ini, ya dia masing-masing sel yang berbeda itu dia mengumpul, dia membentuk jaringan dan jaringan ini akan membentuk organ. Nah, misalkan di sini daun. Nah, kemudian misalkan teman-teman lihat di sebelah kanan ya. Di sini gambar stomach. Apa? Stomach lambung. Di lambung kalian ya kalau kalian makan gitu ya, tadi siang makan gitu, kemudian makanan masuk ke dalam sistem pencernaan, mulut kemudian esophagus, and next dia masuk ke stomach. Nah, stomachnya ini jaringan lambungnya ini dia punya jaringan seperti tampilan seperti ini gitu. Oke, jadi ada struktur jonjot-jonjot ya. Nah, di sini tersusun juga atas sel-sel. Nah, sel-sel yang ada di sini dia berbeda gitu dengan sel-sel yang ada di sini. Dia berbeda juga dengan sel-sel yang ada di sini. Ini juga berbeda jenis selnya. Jadi dia banyak sel gitu. Ya, ini sebenarnya menunjukkan gitu bahwa baik pada pada in animal ya, in animal and in plant, dia tersusun oleh jaringan-jaringan yang memang completely different ya. Dia punya jaringan yang berbeda, sel-sel penyusunnya juga berbeda. Walaupun sebenarnya nanti kita lihat ada beberapa jenis organel atau sel-selnya itu dia ada punya bagian-bagian yang sama. Oke, jadi kita akan lihat gitu. Ini sebatas jaringan, tapi nanti kita akan lihat lebih jauh terkait sama sel. Ya, untuk melihat sel ya, saya naik ke atas dikit, kita butuh mikroskop. Nah, di SMA Wardaya itu sendiri sudah ada mikroskop cahaya binokuler. Jadi kalau mikroskop itu ya alat yang untuk melihat mikroorganisme ya, untuk melihat makhluk hidup yang kecil ya, yang memang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi sejauh ini ya ada dua berdasarkan dia punya sumber energinya, ada light microscope and electron microscope. Nah, kalau di SMA Wardaya yang tadi saya pernah sampaikan bahwa di SMA Wardaya kita hanya memiliki light microscope. Oke, elektron mikroskop itu mungkin cukup mahal ya. Itu mungkin baru ada di beberapa universitas di Indonesia gitu. Jadi memang
eh, kita belum bisa gitu. Tapi sebenarnya Light Microscope dia juga sebenarnya udah terstandarisasi Cambridge gitu. Oke. Dia penggunaan light microscope gitu untuk pengamatan jaringan sel gitu ya secara tampilan sederhana. Dimana light microscope mungkin kita bisa melihat gitu ya, most of plant and animal cell can be seen by the light microscope. Okay, maybe some organelle like chloroplast um, juga bisa dilihat dengan light microscope. Kemudian bakteri juga bisa dilihat dengan light microscope. Tapi kalau seandainya teman-teman mau lihat misalkan level protein, lipid, atau beberapa semua molekul yang lain ya, nah teman-teman butuh elektron microscope. Oke, okay? Nah eh, jadi ada dua ya, light microscope and electron microscope. Jadi untuk pengamatan sel, kalau kita mau melihat melihat yang kayak tadi ya, ini jaringan ya, jaringan misalkan jaringan hewan maupun jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan, we need light microscope. Oke, okay? Mau lebih jelas lagi, electron microscope. Oke, okay? Jadi ada plant cell and animal cell. Nah ini tampilan dari tisunya jaringan. Di jaringan-jaringan ini dia tersusun atas sel-sel yang berbeda. Oke, okay? Nah oke, pertama kita mungkin ya bisa paham ya. Saya nggak terlalu cepat ya guys. Bisa? Oke, kalau saya mau kurang atau mau ada yang mintanya langsung tanya aja gitu. Baik, kita lihat ya. Jadi first one we will talk about animal cell. Oke, jadi yang tadi ya, misalkan di sini ada beberapa jaringan ya. Beberapa jaringan, masing-masing jaringan ini bentuk-bentuk selnya itu mungkin beda-beda dan juga apa ya, perbandingan bagian-bagian selnya juga beda-beda. Nah, animal cell ya, dia tuh ada punya bagian-bagian. Ya, jadi setiap sel juga ada bagian-bagian. Jadi misalkan kayak tubuh kita kan ada punya mata, ada punya apa, ada punya jantung, ada punya paru-paru, ada punya lambung ya tadi. Nah, itu semua kan termasuk digolongkan sebagai organ. Oke, tubuh kita ya, ada punya organ. Tumbuhan ada punya daun, ada punya batang, bunga, biji ya. Nah, itu organ dia. Nah, selnya juga demikian, guys. Jadi selnya itu eh, jadi dalam satu sel itu terdapat ada beberapa yang disebut sebagai organel. Jadi organel is the part of the cell that have the specific role. Oke, okay? Dia punya fungsi spesifiknya gitu. Jadi misalkan mungkin teman-teman di sini juga yang ingat-ingat materi kelas 8 mungkin pernah juga ya pernah dengar terkait dengan beberapa jenis organel di sini ya. Jadi in animal cell kita lihat gambar bagian sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan ini tampilan dari elektron mikroskop. Oke, jadi ini secara mikroskop. Nah ini mungkin divisualisasikan gitu. Nah di animal cell ini ada beberapa organel ya. Pertama misalkan mitokondria. Oke, mitochondria. This is mitochondria. The function of the mitochondria apa? Ada yang ingat? Tahu nggak? Atau yang masih ingat materi kelas 8? Function of the mitochondria untuk dia dikenal sebagai the powerhouse of cell. Oke, okay? Nah the power. Jadi mitokondria dia karena merupakan powerhouse ya. Jadi memang fungsinya itu untuk sintesis energi. Oke, okay? Jadi mitokondria ini dia akan melakukan suatu proses yang disebut sebagai uh, oxidative respiration, oxidative respiration. Oke, okay? Di mana fungsi utama dari oxidative respiration ini untuk energy synthesis. Oke, energy synthesis. Jadi bagaimana selnya ini dia bisa melakukan metabolisme, sel mau bertumbuh, sel mau membelah. Oke. Nah, selnya itu pasti membutuhkan energi. Nah, energi ini didapat dari mana? Nah, sebagian besar dari energi itu bisa diperoleh dari suatu organel namanya adalah mitokondria. Oke, sel mau membelah, sel mau apa lagi? Sel mau misalkan dia mau mensintesis suatu senyawa gitu ya. Oke, misalkan kalau teman-teman pernah dengar DNA, DNA-nya itu digandakan gitu ya. Nah, dia tuh butuh energi gitu. Energi dapat dari mana? Nah, sebagian besar energinya itu the cell got from the mitochondria. Oke, karena mitochondria dia melakukan respirasi. Oke, oksigen yang teman-teman ambil di udara gitu ya, dia masuk ke dalam tubuh dia nggak gitu aja gitu, tapi oksigennya itu dia akan ke sel-sel tubuh kalian dan digunakan mitokondria untuk melakukan respirasi. Untuk apa? Untuk sintesis energi. Oke, sintesis energi. Bisa ya?
Di mitokondria atau mitokondrion. Oke, mitokondrion itu artinya bahwa dia tunggal. Oke, mitokondria jamak ya, tunggal jamak ya, paham ya bahasa Indonesianya ya. Oke, nah kemudian di animal cell ini juga misalkan dia ada punya beberapa organel ya. Misalkan ada nukleus. Oke, this is nukleus. Nah, nukleus ini ya, nukleus ini ya yang teman-teman lihat yang warna ungu yang besar ini, kalau di sini teman-teman lihat tampilan mikroskop elektron. Nah, nukleus ini di bagian tengah ini. Nah, di dalam nukleus ada DNA, materi genetik. Pernah ya, teman-teman mungkin pernah dengar DNA. Nah, nukleus ini dia dibungkus oleh membran. Oke. Okay? Nah, dia dibungkus oleh membran nuclear envelope. Nah, nuclear envelope itu ada punya pori-pori. Oke. Okay? Nah, ngapain pori-pori ini bisa ada? Jadi misalkan kalau DNA-nya ini misalnya inti selnya ini dia pengen suatu protein, proteinnya itu dari sitoplasma bisa dikirim masuk ke dalam nukleus lewat pori-pori. Oke, atau misalkan DNA. DNA misalkan dia disintesis, mau mensintesis ada yang molekul namanya mungkin teman-teman pernah dengar RNA. Nah, RNA setelah disintesis di inti sel, dia mau ke nukleus, dia bisa lewat pori-pori. Nah, nukleus itu dia surrounded by nuclear envelope. Nah, karena dia punya nuclear envelope ini atau punya nukleus, so animal cell dia sebenarnya digolongkan lagi gitu. Dia termasuk dalam eukaryotic cell. Oke, okay? Eukaryotic cell adalah sel yang memang dia punya nuclear envelope. Misalkan apa kita punya sel kita punya nuclear envelope, punya. Ada nggak sel yang nggak punya nuclear envelope? Ada, misalkan bakteria. Oke, okay? Bakteri-bakteri itu dia tidak memiliki nuclear envelope atau mereka digolongkan ke dalam satu sel namanya adalah prokaryotik. Oke, okay? Prokaryotik cell adalah sel yang memang dia belum memiliki nuclear envelope. Oke, okay? Jadi inti selnya itu sebenarnya belum ada gitu, karena dia sebenarnya belum memiliki gitu. Oke, okay? Belum memiliki nuclear envelope. Contohnya misalkan apa? Misalkan seperti bakteria. Oke, okay? Bakteria sel itu dia prokaryotik karena dia belum memiliki nuclear envelope yang warna ungu ini loh guys. Oke, okay? Jadi DNA-nya itu di mana? DNA-nya kalau bakteri DNA-nya itu ya udah di sitoplasmanya aja. Oh ya, sitoplasma itu apa sih dari tadi saya bilang ya? Nah, sitoplasma ini ya. Nah, sitoplasma itu adalah cairan yang di dalam sel. Oke, liquid ya, just kayak liquid gitu ya di dalam sel dia ada di dalam sel di mana organel-organel itu dia istilahnya seperti apa ya mengapung di dalam sitoplasma itu. Oke, di sitoplasma juga banyak enzim, banyak aktivitas metabolisme yang juga berlangsung di sitoplasma. Oke, nah kemudian animal cell juga sebenarnya dia surrounded dari bagian luarnya ya. Bagian luarnya ini dia disekelilingi oleh membrane. Where is membrane? Ya, plasma membrane. Oke, jadi bagian luar di sini dia dikelilingi oleh plasma membrane. Oke, agar apa? Agar dia ya organel-organel ini nggak berceceran gitu ya. Oke, jadi dia surrounded by the plasma membrane. Plasma membrane itu sebenarnya dia juga mengatur keluar masuknya saat. Kalau misalkan ada racun gitu ya, ada racun yang pengen masuk ke dalam sel, bisa bisa di apa ya, diseleksi gitu ya, tanda kutip diseleksi oleh plasma membrane. Oke, jadi dia membatasi, dia protect the cell ya. Nah, kemudian misalkan ada ribosom. Misalkan ada ribosom. Nah, ribosom ini dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk protein synthesis. Oke, jadi misalkan teman-teman makan ikan, makan ayam kan ya untuk dapat protein, tapi sebenarnya sel tubuh kita juga bisa mensintesis proteinnya sendiri gitu. Oke, nah proteinnya itu disintesis oleh apa? Ribosom. Nah, kromatin ini struktur yang sebenarnya dia ada DNA-nya. Oke, nah oke, kemudian ada juga centriole. Nah, centriole ini apa? Centriole ini apa ya? Singkat cerita, kalau sel mau membelah, dia gunakan centriole. Okay, so the role of the centriole is to in cell division. Okay, dia berperan untuk cell division. Jadi ada centriole. Nah, jadi centriole di sini dia akan berperan dalam cell division. Oke, itu materi kelas 9 ya kayaknya cell division ya. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar centriole nanti atau mungkin nanti di semester 2 ya seingat saya. Oke, nah kemudian ada juga mikrotubul. Nah, mikrotubul ini misalkan ini kalau pada sel otot, mungkin teman-teman otot itu bisa berkontraksi. Oke,
Nah, itu juga peranan dari mikrotubul. Ini dia termasuk dalam sitoskeleton. Jadi kalau seandainya tubuh kita itu ada punya tulang, nah animal cell juga sebenarnya punya rangkanya. Nah, mikrotubul sebenarnya ada 3 ya. Nanti kalau teman-teman masuk di SMA Wardaya mungkin baru akan saya jelaskan lebih lanjut gitu. Ada mikrotubul, mikrofilamen, intermediate filamen. Nah, itu termasuk dalam sitoskeleton, termasuk dalam rangka animal cell. Oke? Okay? Jadi dia kayak rangka. Kalau kita punya tulang, nah sel punya rangka disebut sebagai cytoskeleton. Skeleton. Oke. Okay? Nah, kemudian sel juga ada punya lisosom. Sel hewan juga ada punya lysosom. Nah, lysosom ini berfungsinya untuk apa? Nah, kalau kita punya, tadi kita ada punya lambung ya guys. Nah, untuk pencernaan, nah animal cell juga ada punya dia juga bisa untuk mencerna gitu. Nah, lysosom ini dia berperan dalam digestive, oke, okay? Digestif. Jadi dia berperan dalam digestif. Jadi dia berperan in digestive apa mekanisme proses aja ya, proses digestif ya. Oke, jadi proses pencernaan di dalam sel itu dilakukan oleh si lysosom. Oke, kemudian di sini juga ada Golgi apparatus. Golgi apparatus itu kalau seandainya sel mau mensekresikan sesuatu. Jadi misalkan sel ingin sekresikan enzim gitu ya. Kalau teman-teman ingat pencernaan kan ada beberapa enzim tuh. Jadi di lambung ada apa? Pepsin misalkan. Pernah dengar nggak pepsin? Atau misalkan di mulut ada pitialin. Nah, enzim-enzim itu sebenarnya dia disintesis dari sel. Nah, enzim-enzim itu sebelum dia dikeluarkan, dia akan melalui Golgi apparatus. Oke, kemudian dia akan dikeluarkan dengan menggunakan secretory vesicle. Jadi kalau si enzim mau mengeluarkan sesuatu, mau secrete something gitu ya, dia akan melewati Golgi and secretory vesicle. Oke, nah di sini ada raw endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. SER and also RER. Oke, SER sama RER, raw and smooth. Nah, smoothnya ini sebenarnya mereka dibedakan antara raw and smooth is based on the presence of the ribosome. Jadi kalau seandainya raw endoplasmic reticulum ini adalah structure yang memang dia punya ribosome. Oke, jadi punya ribosome on the surface, so it's just like rogue ya. Jadi dia tampilan seperti kasar karena dia punya ribosome. Nah, ribosome itu yang menjadikan dia terlihat kasar gitu, tanda kutip rogue. Ya. Nah, kalau smooth berarti it not have it has no ribosome on its surface. Oke, jadi dia nggak punya ribosom gitu di permukaannya. Oke, sehingga dia smooth gitu. Jadi dia tidak punya ribosom. Oke, nah karena endoplasmic reticulum ini dia tidak punya dia punya ribosom ya, maka dia juga berperan dia membantu ribosom dalam sintesis protein. Sedangkan kalau smooth smooth endoplasmic reticulum dia nggak punya ribosom, berarti kemungkinan dia tidak berperan dalam sintesis protein, tapi dia berperan dalam misalkan apa? Dia berperan dalam karbohidrat metabolism, karbohidrat metabolism atau misalkan lipid gitu ya. Dan juga dia juga dalam detoxification. Ya. Jadi kalau ada tanpa sengaja misalkan sel kemasukan racun. Nah, racun itu akan detoxify oleh smooth endoplasmic reticulum. Oke, ada enzim-enzim di SER yang memang membantu dalam detoxification gitu. Oke, nah kemudian vakuola. Vakuola ini di sel hewan tuh nggak terlalu banyak. Vakuola itu dia akan cenderung ada pada sel tumbuhan. Oke, nanti kita lihat di sel tumbuhan aja ya untuk vakuolanya. Kalau sel hewan itu dia nggak terlalu punya vakuola. Vakuola itu banyak dimiliki oleh sel tumbuhan. Oke, ini dia punya strukturnya, saya nggak jelasin di sini. Nah, ini misalkan plant cell. Nah, kalau plant cell, dia simpelnya paling gampang dibedain apa? Dia warna hijau. Ya, rata-rata ya. Bukan nggak semuanya juga sih. Tapi mungkin beberapa sel tumbuhan yang memang dia tampilan warna hijau. Misalkan di daun, sel-sel di daun. Oke, sel-sel yang di jaringan-jaringan untuk fotosintesis gitu ya. Dia berwarna hijau gitu. Karena dia punya struktur yang disebut sebagai kloroplas. Oke, di kloroplas ini dia punya suatu pigmen. Namanya apa, guys? Ada yang tahu? Klorofil. Oke, di klorofil ini dia adalah pigmen di kloroplas yang membuat
sel itu atau suatu sel yang memiliki kloroplas dia berwarna hijau. Fungsi klorofil untuk apa guys? Untuk fotosintesis. Oke, fotosintesis. Oke. Nah, kemudian sama aja ya. Tadi cytoskeleton pada sel hewan, sel tumbuhan juga punya, smooth endoplasmic reticulum juga punya, kompleks Golgi juga plant cell punya, nukleus juga punya ya. Sehingga dia juga termasuk dalam eukaryotic cell. Oke. Kemudian ada plant cell juga punya endoplasmic reticulum ya. So it also have the ribosomes for protein synthesis. Okay, and also plant cell have the mitochondria ya to energy synthesis. Plant cell juga also have the plasma membrane. Okay, plasma membrane you can found in the animal cell and also in plant cell. Okay, so they both plant cell and animal cell have the plasma membrane. Okay, kemudian but salah satu perbedaan ya one different from plant cell and animal cell itu adalah cell wall. Okay, cell wall you can also found you can only found in plant cell. Cell wall itu nggak ada di sel hewan. Ingat ya, cell wallnya itu nggak ada di sel hewan. Jadi sel hewan itu dia nggak punya cell wall, tapi sel tumbuhan itu punya. Nah, cell wallnya ini kalau pada sel tumbuhan ini dia juga membantu dalam give the structure, apa yang memberi bentuk ya sebenarnya. Oke, jadi dia memberi bentuk yang cenderung lebih stiff, lebih kaku gitu ya. Oke, pada sel tumbuhan itu gitu. Oke, kemudian sel tumbuhan juga ada punya plasmodesmata. Nah, plasmodesmata itu apa? Plasmodesmata tuh kayak pintu ibaratnya. Oke, jadi misalkan kalau teman-teman di rumah ada punya kamar, ada punya ruang tamu, ada punya apa lagi? Ada punya teras misalkan. Oke, ada punya dapur. Nah, ruang-ruang itu kan saling terhubung dengan pintu. Nah, plasmodesmata tuh seperti itu gitu. Oke, jadi dia connected one cell to another. Oke, jadi dia just like opening pori gitu ya, pori yang sebenarnya connected one cell to another. Untuk apa? Untuk transport. Oke, jadi air gitu misalkan air dia dari akar. Misalkan dia masuk ke dalam sel-sel di akar, dia bisa melalui plasmodesmata. Oke, jadi dia kayak pintu atau pori yang sebenarnya yang mengkoneksi satu sel dengan sel yang lain pada plant cell. Oke, nah yang tadi juga sel tumbuhan dia sangat apa ya, sangat ciri khasnya itu dia punya vakula yang gede. Oke, jadi ini saya rasa di tampilan gambar sebelah kanan ini nggak terlihat ya. Nah, vakula yang besar ini sebenarnya untuk storage ya, dia untuk storage misalkan, jadi dia untuk penyimpanan. Oke, jadi misalkan hasil fotosintesis gula disimpan di mana? Mungkin di central vacuole. Oke, di vakuola. Oke, dia menyimpan water, sugar, dan lain sebagainya. Ada juga menyimpan pigmen. Oke, dan juga misalkan menyimpan misalkan racun gitu. Atau misalkan senyawa-senyawa berbahaya, like heavy metal. Ya, logam berat misalkan diserap oleh tumbuhan, dia biasanya dikompartementasi, disimpan gitu ya, di central vacuole. Nah, central vacuole dia surrounded by tonoplast. Jadi central vacuola ini dia dikelilingi oleh membran yang disebut sebagai tonoplast. Oke. Jadi kalau mau bilang perbedaan antara sel hewan maupun sel tumbuhan, kalau sel hewan dia mungkin punya sel tumbuhan punya cell wall, sel tumbuhan punya kloroplas. Oke, tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Oke, sel tumbuhan punya central vacuole yang besar gitu, tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Sel hewan punya vacuole tapi kecil aja. Oke, dan itu pun jarang sebenarnya. Oke. Nah, bisa ya. Jadi kalau plant cell punya kloroplas, dia ya, plant cell ada punya kloroplas gitu. Oke. Ada punya cell wall, tapi sel hewan nggak punya. Oke. Nah, tapi animal cell ada nggak animal cell yang punya tapi plant cell nggak punya? Ada. Misalkan lisosom. Lisosom plant cell punya. Oke. Tapi di animal cell, lisosom untuk pencernaan, untuk digestive proses itu dia nggak punya di plant cell. Lalu gimana? Digestifnya itu gimana? Pencernaannya gimana?
Nah, plant cell karena dia nggak punya lisosom, fungsi lisosom itu di take over oleh central vacuole. Oke, jadi central vacuole ini juga yang dia, oh ya plant cell nggak punya lisosom, dia bukan artinya bahwa plant cell nggak bisa mencerna gitu. Nah, sebenarnya dia bisa mencerna, dia fungsinya itu diambil alih oleh si central vacuole. Oke, nah itu misalkan bisa antara perbedaan antara plant cell maupun animal cell. Oke, jadi misalkan yang tadi, ya ini misalkan di daun, di animal cell, ya dia akan memiliki organel yang memang berbeda. Bahkan animal cell juga misalkan dia nggak semuanya itu punya semuanya gitu. Jadi misalkan jangan kalian berpikir misalkan eh, pernah ya dengar sel darah putih, oke? Okay? Sel darah putih, misalkan sel darah putih kan dia berfungsi dalam imunitas. Nah, sel darah putih itu dia sangat akan banyak memiliki lisosom misalkan, karena untuk memakan bakteri misalnya. Atau misalnya sel apa ya, di tubuh kita tuh kayak ada sel hati untuk detoksifikasi misalkan. Oke, nah detoksifikasi mungkin dia sangat banyak kaya akan smooth endoplasmic reticulum. Karena apa? Karena dia untuk detoksifikasi. Oke, jadi ada punya spesialisasinya lagi gitu. Oke, jadi misalkan kayak sel otot karena dia kontraksi relaksasi, teman-teman sel otot rangka ya. Skeletal muscle itu dia kontraksi relaksasi, teman-teman bergerak dan lain sebagainya, teman-teman berlari semuanya gitu ya menggunakan otot rangka. Nah, oleh karena itu otot rangka mungkin teman-teman akan lihat mitokondrianya itu sangat banyak gitu di otot rangka. Untuk apa? Untuk menyediakan energi yang diperlukan sel otot itu untuk berkontraksi dan berelaksasi. Oke? Atau misalkan sel tumbuhan, sel akar. Sel akar mungkin teman-teman nggak akan pernah temukan kloroplas. Oke? Ini kloroplas ya. Oke, ini ya. Nah, sel akar teman-teman nggak mungkin kloroplas. Mungkin teman-teman akan cenderung menemukan kloroplas pada sel-sel yang ada di daun gitu. Oke, bahkan nggak semua sel di daun juga punya kloroplas. Oke, sel-sel atau jaringan yang memang spesialisasi untuk fotosintesis, dia akan sangat punya kloroplas yang banyak. Oke, misalkan sel-sel yang di buah di mana lagi ya? Kalau kentang itu mungkin eh, di akarnya gitu ya, yang dimana dia akan menyimpan makanan. Oleh karena itu dia mungkin akan punya central vacuole yang besar-besar. Oke, jadi ada spesialisasi gitu antara plant cell maupun animal cell. Oke, bisa. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini, guys? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita coba latihan dulu ya, atau kita main aja dulu ya. Jadi ini pernah nggak kalian lihat kayak gini? Ini tuh kayak find the words. Oke, find the words. Jadi di sini ada tampilan misalkan apa ya, acakan gitu ya. Oke, puzzle di mana teman-teman akan misalkan menemukan kloroplas kira-kira di mana gitu di sini. Oke, di sini bisa ya paham. Misalkan saya kasih contoh ya. Bentar, saya pun nggak tahu ini. Nah, kloroplas, misalkan kloroplas yang ini. Jadi bisa 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 horizontal, bisa diagonal, bisa juga vertikal. Oke, jadi ini misalkan puzzle ya. Oke, jadi ini puzzle dimana teman-teman kita akan coba untuk menemukan kata gitu. Ya, kita akan coba untuk menemukan kata based on the puzzle gitu. Jadi di sini misalkan ada list beberapa organel yang ada pada sel. Oke. Nah, jadi misalkan kita untuk menemukan eh, kata tersebut. Paham ya untuk cara mainnya ya. Oke, jadi misalkan kayak kloroplas. Nah, kloroplas, misalkan kan saya kasih contoh ya, kloroplas. Kloroplas ini yang dia diagonal. Oke, jadi bisa bisa vertikal, bisa diagonal, bisa horizontal. Oke, misalkan kloroplas. Oke, ada lagi yang mau bantu nggak untuk ini? Oke, untuk lisosom, ada yang menemukan lisosom? Lisosom, ayo, lisosom. Berarti L ya? Lisosom. Untuk lisosom ini kan untuk apa? Digestif, untuk digestif proses ya. Oke, lisosom. Oke, ada di bawah nomor 2. Oh iya benar. Oke. Kalau nukleus ada nggak? Atau mungkin diacak gitu. Siapa yang mau dapat apa gitu?
Nukleus, nukleus tuh N duluan ya. Oke. Oh, hmm, ada di atas vertikal. Oke, nah ini saya dapat cytoskeleton. Cytoskeleton udah, kloroplas udah, lysosom, nukleus. Ada di atas vertikal. Vertikal nomor 6 dari kiri. Dari kanan. Nomor 6 dari kanan. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Oke, good. Kalau smooth endoplasmic reticulum. SER. Hmm, mitokondria. Ya, ini mitokondria ya. Oke, mitokondria. Oke, mitokondria. Ada lagi nggak yang teman-teman temuin? Hmm, membrane. Membrane. Nah, tapi ini kebalik ya. Membrane. Plasma membrane ya. Plasma membrane. Oke, RER kelihatan ya. Oke, ribosom. Ribosom. Ya, ini diagonal. Ngeri juga ya, diagonal agak susah ya kalau saya kalau main-main kayak gini gitu. Oke, ribosom. Golgi body. G duluan. Oke, ini kayaknya tampaknya saya yang kerjaan sendiri. Oke, Golgi body di samping kloroplas. Oke, udah. SER belum? SER. Smooth endoplasmic reticulum ya. Diagonal ke kanan, diagonal ke kanan di atas kedua pak. Diagonal ke kanan, diagonal ke kanan di atas kedua. Kanan diagonal atas kedua. Ada nggak? Hmm, dapat tapi diagonal ya dia. SER di kanan atau kiri? Hmm, tapi kalian ketemu ya dari kiri ke kanan. Kan ketemu tadi. Gimana ya? Serius saya yang buat saya itu yang pusing ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Barisan dua dekat SS dari kiri ke kanan. Oh, iya, agak. Oke, thank you semuanya. Agak malu ya saya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, itu artinya ya kalian juga nyimak gitu ya. Oke. Oke, saya rasa itu aja ya mungkin ya. Kita di kelas trial kita di sore hari ini. Mungkin sampai situ aja dulu ya.